Clelia, Nomor berapa, Pak? mulai 10 lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala raqabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqaru wa huwa alaihim ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Ya cukup. Ini jangan pergi dulu, nanti saya cek satu-satu lagi. Pelatih Kuswa. Hei Clelia, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kaf ha ya ain sad. wahablana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Saya ulangi ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Baroni dan Ibu Andar, dosen pembimbing pada uji kompre pada sore hari ini. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan modul ajar yang telah saya buat, yaitu kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Nama saya Siti Khairiyah, kelas K2 PAIQ. Kemudian sekolah yang saya ajar yaitu SDN Gayam, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, materi menceritakan kisah hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Kelas 4, alokasi waktunya 4 jam pelajaran kali 35 menit. Kemudian kompetensi awal peserta didik dapat menceritakan kisah hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Kemudian profil pelajar Pancasila bergotong royong, bernalar kritis, kreatif. Kemudian pelajar rahmatan lil alamin, qudwah atau keteladanan, syura musyawarah, tawadu wa ibtar, dinamis dan inovatif. Kemudian sarana dan prasarana yang saya gunakan yaitu alat dan bahan, ada laptop, LCD, proyektor, speaker, handphone, spidol, kemudian buku paket, Al-Quran dan terjemahannya. Kemudian target peserta didik, yang pertama modul ajar ini digunakan untuk peserta didik reguler. Diharapkan peserta didik mampu menceritakan kisah hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Kemudian peserta didik yang mengalami kesulitan belajar ditangani dengan teknik tutor sebaya sehingga dapat mencapai capaian pembelajaran. Kemudian model atau metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu project based learning dengan metode complete sentence. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu melalui metode project based learning dan complete sentence, peserta didik dapat menceritakan kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah dengan jelas. Kemudian kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yaitu dengan mengerjakan kuisis, menunjukkan peserta didik mampu menceritakan kisah hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah.
Kemudian pemahaman bermakna. Pembelajaran yang pertama, kegiatan pendahuluan mengkondisikan kelas dengan berdoa dipimpin oleh peserta didik. Kemudian guru memeriksa kehadiran dan kesiapan peserta didik sebagai sikap disiplin, memotivasi siswa, memberikan apersepsi, yaitu guru mengulas atau mereview sedikit materi sebelumnya, kemudian mengajukan pertanyaan yang ada, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian pentingnya kompetensi dan diagnostik. Untuk kegiatan inti, ada pembagian kelompok dengan complete sentence, kemudian pembuatan video dengan storyboard, naskah video, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada kegiatan penutup, guru membimbing peserta didik membuat konten video. Adapun juga sumber dan referensi, lampiran-lampiran saya melampirkan juga LKPD dan materi ajar. Di sini ada link YouTube, kemudian ada juga LKPD, kemudian ada kuisis, tes diagnosis. Sudah seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Ini sepertinya lengkap sekali ya. Ada tes-tesnya, kemudian ada LKPD-nya juga bagus. Materinya tadi juga saya lihat juga ini nggih, sudah ada di atasnya. Ibu, saya ingin konfirmasi, berarti ini Ibu menggunakan PJBL ya? Nggih. Kemudian hasil akhir atau karya atau hasil kerja siswa wujudnya video, betul? Nggih, video. Itu bisa dijelaskan lebih detail video seperti apa yang akan dilakukan siswa? Jadi pertama tadi siswa membuat naskah atau storyboard terlebih dahulu. Jadi setiap kelompok dibagi tugasnya, masing-masing memiliki tugas sendiri dari teks tersebut, kemudian dipaparkan dengan gambar dan juga dengan klip-klip dari media sosial atau YouTube, seperti itu. Menarik sekali idenya. Menurut Ibu, teori pembelajaran yang Ibu terapkan ini sebagai dasar pengembangan project-based learning itu teori belajar apa, Ibu? Menurut saya teori pembelajaran konstruktivistik. Apa itu teori pembelajaran konstruktivistik? Nah, itu mengemukakan sendiri kompetensi, kemudian ada pengetahuan teknologi untuk mengembangkan dirinya sendiri. Kemudian juga menggunakan teori kognitif, berpikir kritis. Kalau dari sudut pandang teori konstruktivistik itu, siapa yang mengkonstruksi keterampilan-keterampilan dan pengetahuan-pengetahuan siswa? Siswanya sendiri. Terima kasih. Tes tertulisnya? Tes tertulisnya juga kuisis. Contohnya misalkan? Contohnya, apakah saat dengan saat diagnostik? Kalau dia diagnostik itu gaya belajarnya, Bu. Kemudian kalau yang tes tertulisnya? Tes tertulisnya materinya. Berarti soalnya beda ya? Ya. Kemudian saya minta tolong diceritakan secara lebih spesifik terkait tes tertulis seperti apa? Salah satu contohnya. Tes tertulisnya berisi siapa sahabat Nabi yang menemani hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah, seperti itu. Terima kasih, Ibu. Kemudian ini kan materinya tentang sejarah, ya. Nah, kemudian apakah bisa materi tersebut dikontekstualisasikan dalam kehidupan nyata di sekitar peserta didik? Bagaimana Ibu melakukannya? Melakukan kontekstualisasi tersebut? Untuk kontekstualisasinya, hijrah Nabi ini kan sebagai awal kalender Hijriah. Ya, jadi kita bisa meneladani dengan merayakan hari Islam itu, kemudian meneladani bagaimana semangat hijrah Nabi dalam menyebarkan agama Islam, seperti itu. Terima kasih, Ibu. Saya sudah dapat menangkap dari yang Ibu sampaikan. Kemudian saya kira ujian atas nama Ibu Siti Khairiyah sudah cukup. Sila maghrib. Terima kasih, Bu. Sami-sami.